warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bilqis Nuridayat dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Garut. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas etika Islam, membuat video tentang etika terhadap lingkungan. Lingkungan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan semakin meningkat pada tahun ini. Kurangnya kesadaran terhadap etika lingkungan. Makanya diperlukan sikap bertanggung jawab terhadap alam. Kemudian apa sih etika lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup, terdiri dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Mempengaruhi kelangsungan hidup manusia harus dijaga dan dilestarikan. Etika terhadap lingkungan adalah norma moral manusia terhadap alam, mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menekankan tanggung jawab manusia terhadap alam. Selanjutnya yaitu prinsip etika lingkungan. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kedua yaitu kepedulian dan rasa hormat terhadap lingkungan. Tidak boleh menebang pohon, tidak membunuh hewan. Yang ketiga yaitu kehati-hatian dalam bertindak. Sebelum bertindak, alangkah baiknya kita harus berpikir dulu ke depannya. Jangan langsung bertindak aja gitu. Yang keempat yaitu keadilan terhadap generasi mendatang. Jangan nanti masa depan selanjutnya tidak ada harapan gitulah. Yang terakhir yaitu hidup selaras dengan alam. Yang selanjutnya yaitu tujuan etika terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu menjaga kelestarian alam. Kita harus menjaga alam ini supaya tidak punah hewan-hewan. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan alam. Kita juga tidak boleh menebang pohon sembarangan. Contohnya untuk mencetak kertas. Kalau zaman sekarang kan udah serba canggih, jadi kita harus mengurangi pengeluaran kertas-kertas itu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan edukasi kepada masyarakat supaya menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, memperhatikan lingkungan gitu, jangan cuek gitu. Dan yang terakhir yaitu menjamin keberlanjutan sumber daya alam. Kemudian selanjutnya ada contoh penerapan etika terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya ya teman-teman, supaya tidak ada banjir gitu. Bukan kalau ada banjir demonya ke pemerintah, padahal kita juga harus sadar gitu, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan plastik. Mungkin sekarang lagi beredar harga plastik naik. Mungkin pemerintah menaiki harga plastik ini karena supaya mengurangi sampah plastik gitu ya. Yang ketiga yaitu menghemat air dan energi. Dan yang keempat menanam dan merawat tanaman. Ya, contohnya pohon gitulah apalah. Yang terakhir yaitu mendukung kegiatan pelestarian lingkungan. Yang selanjutnya yaitu contoh pelanggaran etika lingkungan. Yang pertama, penebangan hutan liar. Nah, ini lagi beredarnya ya penambangan hutan liar. Makanya sekarang
banyak banjir gitu, soalnya nggak ada hutannya di ini gitu. Yang kedua yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Dan yang ketiga pemburuan liar, harimau gitu pada dibunuh gitu ya, pembunuhan. Dan yang keempat pembuangan limbah sembarangan, contohnya limbah itu medis ya, banyak sekali sekarang pada beredar limbah-limbah medis gitu, bahasa suntikan gitu dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Kemudian selanjutnya ada dampak kerusakan lingkungan. Ya, yang tadi saya disebutkan, contohnya yang pertama yaitu banjir dan tanah longsor. Sekarang lagi rame-ramenya ya. Bahkan di Garut juga sekarang sudah ada banjir, yaitu di Karangpawitan. Dan yang kedua yaitu pemanasan global. Ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, menurunnya kualitas hidup manusia. Kemudian selanjutnya ada peran manusia dalam menjaga lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan ya, supaya nggak banjir gitu ya, nggak longsor gitu. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara bijak, jangan seperlunya aja lah, jangan boros gitu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dan edukasi lingkungan. Yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian alam. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.